Aku Maria. Kalian kenal aku dari ini dan Halo, selamat malam MNCers, kembali di YouTube Live MNC Sekuritas. Hari ini kita akan membahas mengenai tips analisa saham di tahun 2021. Nah, seperti yang kita ketahui, di tahun 2020, pasar modal itu penuh dengan ketidakpastian. Dan ini masih terus berlanjut hingga tahun 2021. Nah, malam hari ini kita akan bincang-bincang santai dengan salah satu tokoh yang sudah tidak asing lagi di dunia trading saham, yaitu dengan Mas Gema Guyardi. Beliau adalah CEO dan juga founder dari Astronaci International. Nah, mungkin teman-teman yang belum pernah mendengar, Mas Gema ini juga adalah seorang pilot loh. Nah, menarik banget kan profilnya? Kita sapa langsung yuk bintang tamu kita malam hari ini. Halo, selamat malam Mas Gema. Malam, apa kabar? Ya. Baik, semoga sehat terus ya Mas Gema. Terima kasih. Oke, Mas Gema, malam hari ini kita akan bahas tentang tips analisa saham versi Astronaci International. Ya. Tapi sebelumnya mungkin kita perkenalan dulu nih buat teman-teman MNCers yang menonton malam hari ini. Nah, Mas Gema sendiri boleh cerita dong, dulu tuh waktu pertama kali terjun ke dunia investasi saham, itu tuh kapan dan ceritanya gimana? Pertama kali kok berani gitu loh untuk mencoba investasi saham. Oke, MNCers, saya Gema Guyardi dari Astronaci. Buat yang belum kenal, salam kenal ya. Salam rich is good. Jadi, saya mulai investasi itu 2007. Tanggal 4 Oktober itu pertama kali saya beli saham. Terus kemudian pertama kali mulai meriset tentang pasar modal itu kira-kira bulan berapa ya? Juni lah. Juni 2007 itu mulai tertarik, mulai belajar, research, dan seterusnya, cari-cari apa sih itu saham. Dan waktu itu ekosistemnya beda banget sama zaman sekarang ya. Apalagi kita tahu zaman sekarang ini kita lagi heboh-hebohnya dengan adanya influencer yang banyak melakukan pom-pom segala macam karena kemajuan internet. Zaman dulu kan internet nggak kayak sekarang, jadi memang keterbatasan informasi. Terus saya tuh masuk ke pasar modal di era awal-awal adanya online trading. Jadi benar-benar di gerbang awal gitu. Nah, dulunya kan orang kalau trading saham itu harus melalui broker, terus harus datang ke sekuritas. Nah, saya tuh masuk di gerbang awalnya. Itu suasana ekosistemnya sangat beda sekali. Mau belajar analisis teknikal dan seterusnya, itu nggak gampang ya, karena nggak ada gurunya, terus suasananya juga lain banget. Dan zaman dulu dunia perbandarannya juga ada, dan yang cukup terkenal kan sekarang kebetulan beliaunya terkena kasus ya, itu terkenal banget lah Pak Bencok. Kalau zaman dulu orang-orang lama pasti ngerti. Nah, cara mainnya agak berbeda. Kalau sekarang kan dunia pom-pomnya terang-terangan banget gitu melalui sosial media dan seterusnya. Jadi memang ekosistemnya sangat jauh lah tahun 2007 dan sekarang. Dan sekarang tentunya lebih menarik, lebih wild marketnya, itu yang bisa saya simpulkan. Jadi saya perjalanan di market sampai hari ini sudah 14 tahun ya. Ini masukin tahun ke-14 berarti. Wow, udah lama banget berarti ya, lebih dari 10 tahun loh di dunia pasar modal. Nah, kalau di investasi saham atau trading saham sendiri kan analisa yang kita tahu tuh ada analisa fundamental, ada analisa teknikal juga. Nah, Astronacis ini berada di aliran yang mana nih, Mas? Mungkin bisa Oke. dijelaskan sedikit. Jadi 2008 tanggal 18 Desember itu pertama kalinya saya dapat pencerahan karena saya dalam posisi habis rugi, terus kemudian akhirnya saya bisa melihat bahwa kerugian yang dihasilkan itu kesalahannya karena saya tidak tahu waktu. Dan seringkali Anda dalam berinvestasi ya, itu pada saat Anda mau beli, kadang beli terlalu cepat, kadang beli terlalu lambat, Anda mau jual juga demikian. Karena kuncinya semuanya adalah masalah time. Nah, akhirnya saya melihat, berarti saya rugi itu karena masalah time tuh. Saya mulai cari referensi gimana ya caranya supaya cycle market itu bisa dihitung. Dan itu perjalanannya cukup panjang, singkat cerita, Astronaci adalah sebuah keilmuan yang akhirnya sudah diakui secara akademis melalui doktoral saya, sidang disertasi final saya sudah lulus, ya disertasi tertutup, tinggal promosi doktor nih habis ini. Ini karena COVID aja, jadi semuanya agak mundur. Itu sudah terbukti bahwa Astronaci untuk IHSG dan untuk gold market itu disertasi saya itu terbukti signifikan. Terus kemudian saya mendapatkan Master Financial Technical Analysis dari IFTA ya, International Federation Technical Analysis.
tentang penelitian saya tahun 2017 bahwa Mercury retrograde cycle 80% bisa menyebabkan bullish trend di gold. Nah, dari perjalanan itu, ya kita dalam mengkampanye Astronaci itu memperkenalkan bahwa kita menggunakan 4-dimensional analysis. Yang pertama adalah makroekonomi. Jadi foundation daripada makroekonomi untuk memilih menjawab pertanyaan why. Kenapa Indonesia? Kenapa bukan Thailand? Kenapa bukan China? Kenapa market Indonesia? Dan kenapa harus di stocks? Bukan di bond, bukan di currency atau di commodity, itu semua di makro. Terus kemudian setelah kita menentukan saham, oke, saya mau beli saham, dan saham di Indonesia, atau mungkin saya beli saham di Amerika misalnya, setelah itu baru kita turun ke value investing. Jadi kalau orang berpikir bahwa Astronaci itu 100% hanya mengandalkan planetary, itu salah. Karena kita ada 4 dimensi, dan value investing itu adalah dimensi kedua. Saya tidak akan beli saham-saham yang corporate governance-nya jelek, itu udah pasti. Jadi kalau Anda lihat tahun 2020, saya sharing kepada investor, itu saya selalu sampaikan bahwa Gema itu belinya BRI gitu. Sampai orang bilang Gema bandarnya BRI, ya syukur alhamdulillah kalau saya bisa jadi bandar BRI ya. Dan terbukti perjalanan saya di BRI itu saya nggak pernah kecewa gitu. Walaupun saya harus terombang-ambing, marketnya kan juga nggak menentu. Tapi long run saya invest di BRI, hasilnya cukup memuaskan karena value investing, it happens ya. Terus kemudian yang ketiga, untuk menjawab beli di mana? Di mana saya bisa beli? Saya udah tahu sahamnya bagus, ya, tapi saya beli di harga berapa supaya nggak terlalu kemahalan nih? Karena kemahalan dan kemurahan itu bisa kita komen menjadi dua. Mahal dan murah itu kan relatif, dan relatif ini bisa kita bikin sebagai objective value-nya itu melalui value investing digabungkan dengan technical analysis. Dan itulah kita menggunakan technical untuk menghitung di mana sebenarnya harga yang terbaik untuk kita beli. Nah, pertanyaan yang terakhir adalah ini yang menyebabkan aliran technical analysis sama aliran fundamental itu selalu berantem. Itu kenapa mereka berantem? Karena pada dasarnya mereka itu dua-duanya benar kadang-kadang gitu. Jadi misalnya orang fundamental bilang saham itu bullish, ya technical nggak bearish. Kenyataannya yang terjadi adalah bearish dulu baru bullish. Jadi sebenarnya dua-dua benar. So, saya melihat benang merah di mana mereka selalu berantem. Ini sebenarnya karena masalah unsur time. Oleh karena itu, tidak ada sebuah metode yang bisa menjawab tanggal berapa saya mesti beli, tanggal berapa saya harus jual. Nggak ada yang bisa menjawab. Ini yang saya maju ke dalam babak disertasi, karena dosen menguji saya itu juga ada yang fundamental, ada yang technical. Saya bilang, kalian berdua suka berantem. Ya, gimana caranya kita kawinkan ini? Dengan time. Nah, dari situ saya mempresentasikan bahwa ternyata dengan kita mengetahui waktu, cycle waktu, dan fundamental tidak bisa menjawab, technical juga tidak bisa menjawab, akhirnya financial astrology karena cycle-nya itu bisa dibuktikan secara statistik dan selalu berulang sesuai dengan prinsip history repeat itself, maka it match. Jadi dalam kita melakukan sebuah analisis untuk berinvestasi ke dalam satu saham, kita benar-benar harus melakukan top down analysis. Itu adalah metode saya, baik itu dari makro sampai endingnya nanti ke financial astrology, itu baru skill analisisnya, baru nanti Astronaci masuk dalam metode tradingnya. Metodenya banyak, bisa ada trend entry tekniknya, money managementnya, terus bagaimana kalau kita gagal, kita salah. Makanya saya punya prinsip, analisis boleh salah, tapi trading nggak boleh kalah. Itu prinsip yang harus kita. Ya, sehingga akhirnya saya pakai ilmu itu untuk all market di gold, di forex, kayak sampai sekarang kan E-Club ada Astronaci, ada E-Club Academy, itu adalah membership base. Kita ada futures market, forex, ada saham, gabung jadi satu. Sampai hari ini itu kita tiap hari nanganin sekitar 3.100 member per hari. Itu ngurusin mereka, mengedukasi, apalagi kan 70% daripada member-member yang baru-baru masuk ini rata-rata orang-orang yang baru mengenal di dunia pasar modal ini, apalagi dari 70% itu kurang lebih sekitar 80% itu mereka juga tahu saham karena corona. Nah, ini yang beban berat saya sebagai senior, setelah yang sudah berkiprah 14 tahun ini, saya memiliki satu beban moral bahwa ketika orang mulai percaya membuka diri untuk berinvestasi, itu menjadi tanggung jawab yang besar sekali buat saya untuk membuat mereka tidak trauma dan untuk membuat mereka itu punya satu fondasi yang benar. Itu prinsip, dan itulah ilmu Astronaci yang pada akhirnya di tahun 2012 itu kita mulai membuka yang namanya sertifikasi. Jadi ada certification dari keilmuan Astronaci selama setahun, bekerja sama dengan kawan-kawan kita dari Asosiasi Analis Teknikal Indonesia, guru-gurunya dari sana, ada CFA juga yang mengajar, dan ada ujiannya, sehingga mereka benar-benar terstruktur. Jangan masuk ke market cuma taunya saham itu bisa naik. Ini kan yang terjadi. Akhirnya kan terjadi satu pelecehan ya kalau dalam hal ini. Saham sampai dijual di OLX, terus kemudian saham BUMN sampai auto reject berkali-kali karena over margin. Nah, ini merupakan sebuah noda ya menurut saya, karena memang banyak influencer yang mungkin dia pintar, tapi dia tidak memiliki etika. Gitu. Jadi
dari sini Astronaci juga menegaskan bahwa apabila Anda menjadi seorang edukator atau influencer, yang paling penting adalah kode etik sebagai seorang analis atau sebagai seorang trader, kita menjagalah konflik of interest. Jadi saya sangat sarankan Anda juga mengambil lisensi kayak wakil perantar perdagangan efek, wakil manajer investasi, karena di situ ada belajar tentang kode etik sebagai seorang financial advisor. Jadi kurang lebih begitu nih. Oke, nah yang menarik nih Mas, kalau kita perhatikan kan dari akhir tahun lalu justru banyak public figure, artis, dan juga mungkin social media influencer yang justru merekomendasikan satu saham tertentu. Yang pada akhirnya investor pemula yang tadi Mas Gema sempat bilang, wah ada angkatan corona nih, kita bilangnya koronial gitu ya. Nah, koronial ini dengan mudahnya tergiring gitu, dengan adanya rekomendasi-rekomendasi yang justru diberikan oleh para influencer. Nah, pandangan Mas Gema sendiri seperti apa dan tipsnya gimana nih untuk teman-teman yang baru aja mulai investasi saham dengan adanya banyaknya beredar informasi dan banyaknya influencer yang merekomendasikan suatu saham tertentu? Ya, yang nomor satu adalah kita mesti lihat ya, kalau misalnya ini ada dua kasus. Kasus pertama adalah banyak banget yang sekarang kena menjadi korban dari influencer-influencer yang tidak bertanggung jawab, sampai akhirnya bursa menegur, memanggil artis segala macam kan. Nah, at the end of the day, sebenarnya yang perlu saya sampaikan adalah investasi saham itu bukan pesugihan. Ya, Anda jangan berpikir ke sini terus kemudian besok bisa langsung kaya, itu nonsense at all. Jadi nggak ada cerita kayak begitu. Yang paling penting, Anda harus mengetahui limitasi diri. Ya, berapa uang yang harus diinvestasikan di pasar modal, berapa uang harus ditaruh di deposito, berapa uang yang harus buat hidup. Jangan pernah kita investasi dengan uang yang buat makan hari esok. Nggak ada ceritanya. Dan ini yang jadi masalah, pasar modal ini menjadi tempat pelarian. Ya, di bisnisnya mungkin lagi stuck kena COVID, masuklah dia ke pasar modal, ya, terus kemudian dimanfaatkan dia sama influencer-influencer itu. Nah, kalau misalnya ada satu orang influencer, terus kemudian dia merekomendasikan Anda membeli sebuah perusahaan. Gampang deh contohnya, Anda baik cowok maupun cewek, ini Nia nih contohnya cewek ya. Misalnya nih, kamu dikenalin sama orang cowok nih. Wah, kamu dikenalin, pokoknya sama dia nih, bagus cowoknya, dan seterusnya. Tapi kamu melihat, kamu mungkin ada feel, dan kamu lihat nih kayaknya cowok ini baik nggak ya buat saya, kan gitu ya. Selalu kita kan kalau mau kenal sama orang kan pasti melakukan sebuah penelitian lah, paling nggak nih cowoknya playboy nggak nih, ntar aku dikadalin nggak, kan gitu. Nah, ini harus digunakan pada saat kita memilih saham. Ketika ada seorang influencer, oh, ini beli saham ini, saham ABC misalnya. Nah, kalian cari tahu dong bisnisnya apa, ini saham siapa yang punya, terus kemudian floating share itu berapa di market, terus apa sih kepentingan si influencer ini, misalnya. Kalau memang dia jual riset, ya berapa fee-nya jual riset? Jual riset kok murah sekali bayar seumur hidup, misalnya kan banyak tuh yang jual, cukup bayar 500.000 dilayani seumur hidup. Kalau kita mau bisnis, nggak ada ceritanya bayar 500.000 jual seumur hidup, pasti ada ujung-ujungnya. Ini ujung-ujungnya apa? Oh ternyata nih cornering nih, ya cuma nyuruh beli satu saham yang jelas nggak jelas dari mana sahamnya, antah berantah nggak jelas. Terus kemudian Anda masuk ya, giliran Anda masuk ya dia jual lah. Itu kan udah jelas. Secara common sense ini muncul. Jadi yang saya minta adalah investor pemula itu common sense dipakai. Makanya kan kemarin di YouTube saya yang dipotong itu kan kasusnya sampai viral. Yang saya bikin satu sosok untuk supaya menceritakan tentang pom-pomer, saya bilang trading mesti pakai otak. Nah, itu in fact banyak orang memang trading tidak pakai otak tapi pakai hati. Ini yang bahaya nih. Pada saat kita trading, kita tidak menggunakan akal sehat, kita tidak menggunakan nalar melalui otak yang sehat, apa yang terjadi? Trading Anda anggap sebagai pesugihan, tempat untuk pelarian. Nah, inilah Anda sedang memberikan makan kepada buaya-buaya yang ada di market ini. Nah, ini pesan saya buat investor pemula, supaya kalian tahu bahwa membeli saham itu sama dengan memilih pasangan hidup. Ya, Anda sebagai seorang perempuan takut kalau dapat buaya darat. Terus kemudian yang buaya darat juga takut dapat buaya perempuan yang lebih gila lagi gitu. Berarti kan harus saling mengisi. Nah, satu tipsnya adalah kalau misalnya mau beli saham, jelas pilih saham yang make sense. Kayak saya pilihnya adalah bank gede pemerintah. Saham bank banyak, kenapa Bapak pilih Bank BRI? Gampang, BRI itu target marketnya adalah UMKM seluruh Indonesia. Sampai ke kampung-kampung juga ada Anda lihat BRI, desa-desa yang kecil. Maka apa salahnya untuk kita beli BRI? Ibaratnya kalau misalnya saya beli saham BRI, saya beli saham Astra Internasional, kalau perusahaannya bangkrut, ya tutup, ya saya ikut mati nggak apa-apa udah. Itu namanya force major.
Tapi kalau misalnya Anda beli saham sampai nggak jelas, ya apa dasarnya? Contoh nih, yang lagi rame sampai akhirnya saya bikin konten YouTube-nya. Anda buka di Astronaci, saya bahas tentang film. Detail saya bahas, sampai ownernya beli saham itu gimana, sampai saya bahas di Cina film. Common sense dipakai. Lagi COVID, bioskop tutup, produksi film nggak ada. Apa dasarnya situ invest di saham film? Kalau misalnya ada pihak-pihak yang pom-pom beli film, ya suruh aja dia beli sendiri. Ya kan? Nah, kita ambil positifnya. Kan belum tentu si pom-pomers ini atau influencer atau siapapun itu kan pilihan sahamnya jelek. Enggak, kan sometimes juga ada saham yang bagus. Ada orang yang rekomendasikan saham yang BUMN juga yang bagus. Ya udah ambil positifnya. Yang saya berikan kepada Anda adalah sudut pandangnya supaya nanti ke depan bisa melakukan filtering. Kurang lebih gitu nih ya. Oke, artinya jangan telan mentah-mentah nih rekomendasi yang diberikan oleh influencer atau siapapun itu. Bahkan teman sendiri pun jangan ditelan mentah-mentah, tapi harus melakukan analisa terlebih dahulu. Kayak tadi ya, harus lihat bibit, bebet, bobotnya dulu gitu. Betul. Nah, detailnya itu nanti silakan lihat di YouTube Astronaci tentang film. Jadi ketik aja tentang saham film Astronaci itu udah jelas banget deh. Jadi saya terpaksa sampai turun ya, Mas. Padahal saya males ya ngabisin waktu bahas saham kayak begituan, tapi ya udahlah demi masyarakat juga gitu. Oke, itu pentingnya juga teman-teman untuk mengikuti kelas edukasi ataupun justru sekarang kan informasi banyak banget ya, di YouTube pun banyak video-video edukasi. Jadi untuk yang baru saja investasi saham atau mungkin pemula ya, bisa dibilang seperti itu, bisa mulai mencari informasi dari sumber yang tepat juga pastinya. Betul. Nah, Mas Gema, mungkin tadi Mas Gema juga sempat membahas mengenai mental atau psikologi seorang trader ya di dunia investasi saham. Seperti yang kita tahu mungkin ada juga orang yang bilang fear versus greed. Ya. Nah, Mas Gema sendiri melihat seberapa pentingkah peranan dari mental seorang trader ketika berhadapan dengan market? Ada 3M konsep daripada kesuksesan di dalam trading. 3M itu bukan murah meriah muntah ya, itu millennials lagi ngebahas tentang perseteruan tokoh-tokoh di millennial itu sampai 3M tuh yang awalnya saya ngajarnya itu mind, method, sama money gitu, jadinya murah meriah muntah ya. 3M itu benar, jangan beli saham yang 3M, jangan beli saham yang murah meriah muntah, habis nanti duitnya. Jadi pakailah metode 3M, mind, method, money management. Jadi yang penting pertama itu otaknya kita set yang benar, mindset itu. Otak kita itu harus dipakai dengan clear, dengan jelas, karena dengan cara berpikir kita yang benar, maka itu akan menciptakan satu psikologi yang benar. Yang paling penting untuk dilakukan sebagai seorang trader, Anda harus tahu ini bukan satu kali permainan saja. Ini adalah perjalanan hidup. Market itu membuat Anda belajar kehidupan. Ya, jadi faktor fear and greed, kita bicara tentang mengetahui limitasi diri. Setiap orang, saya sama Nia, kita punya limitasi berbeda. Mungkin bagi saya uang 100.000 saya hilang itu, aduh kepikiran gua. Mungkin bagi Nia uang 500.000 hilang ya sudahlah gitu kan. Ya itu tiap orang beda-beda. Nah, kita selalu mulai dari sini. Jangan sampai pada saat kita berinvestasi ada satu perasaan yang nggak nyaman, ada perasaan yang takut. Coba, sekarang kita yang nonton ada 400 orang. Dari 400 orang ini coba tanya pada diri kamu. Kamu hening sebentar, kamu tarik nafas, kamu bayangkan ketika kamu beli saham dengan jumlah tertentu dan harganya turun, lalu pada saat Anda ngerasakan dan Anda melihat merah, terus mulai rasa deg-degan. Nia pernah dong kayak begitu ya? Kamu kan trader juga nih. Nah, ada deg-degannya. Begitu ada rasa deg-degan, itu yang menjadi satu sinyal bahwa body kita, jiwa kita, pikiran kita tuh nggak nyaman dengan size gitu. Nah, ketika kita posisikan diri kita dipaksakan untuk menghadapi situasi seperti itu, terlalu berat, ini tidak akan membuat kita keluar daripada satu kondisi yang kita sebut dengan fear tadi. Ya, ini yang harus dijaga. Jadi kita benar-benar harus mengetahui limit kita di berapa. Oke, kita start dari limit yang enak, dari limit yang mana kita akan merasa kalau hilang nggak apa-apa. Itu yang istilahnya kalau di Club Academy saya ajarkan mereka tentang uang sampah. Nah, uang sampah inilah yang menjadi penting. Saya hari ini dapat banyak PM. Ada orang yang uang buat berobat anaknya itu kepake dan nyangkut di saham pom-pom. Dan akhirnya duitnya nggak bisa balik. Dan dia bingung. Terus ada orang juga yang hilang sampai kurang lebih sekitar 5M dan itu uang tetangga-tetangga dikumpulin buat beli saham, itu habis. Nah ini kan praktek yang salah. Bagaimana mungkin Anda bisa tidak fear kalau misalnya uang yang Anda pegang itu adalah uang yang tidak boleh hilang. Itu nonsense. Jadi jangan sampai kita itu menyudutkan diri kita sendiri, jangan sampai kita menaruh diri kita sendiri di tempat yang membuat kita akan nggak bisa bergerak. Itu prinsip. Ya.
Jadi awalnya dari situ, nih ya, common sense kita dipakai, terus kemudian kita tahu limitasi diri, dan jangan mencobai kemampuan diri kita kalau belum kuat. Dan bertahap. So, bagaimana caranya Pak kalau kita mau untung besar? Kita bicara tentang risk to reward ratio. Pada dasarnya risk to reward ratio minimum 1:1. Kalau di teori, di seminar-seminar ya 1:3, 1:4. Ngomong mah gampang. Tapi risk 1 itu bisa 10%, bisa 30%, bisa berapapun. Ya. Nah, ini yang kita mesti tekankan. Untung besar itu juga harus mikirkan berapa risk to reward. Katakan 1:1 deh, sama-sama 10%. 10% dari uang berapa? 10% dari 100 juta, 10% dari 1 miliar. Jadi di sini yang kita harus perhatikan bahwa ketika kita mau memutuskan besaran value yang kita tembak di pasar, itu kita mikir kalau misalnya gue kejedot 10% dari uang yang sekarang saya masuk, itu perasaan saya gimana? Dan itu kita pikirkan malam harinya, bukan pada saat kita mau beli besok. Enggak. Jadi kita selalu mikir kayak 1 hari sebelumnya, kalau misalnya saya beli, saya analisa di malam harinya, saya mau masuk sekarang 100 juta, resikonya kira-kira kalau drop 10% saya harus cut loss, itu berarti saya hilang 10 juta. Bayangin, saya nyaman nggak nih 10 juta? Kalau seandainya saya tidak nyaman, skip. Jadi jangan nyemplung, giliran tenggelam, lu nyalain airnya. Gimana ceritanya kalau kayak begitu? Banyak kan, giliran orang udah dikasih kesempatan mikir, dia nggak mau mikir. Otaknya ditinggal di rumah. Ya pokoknya nyemplung dulu. Giliran nanti kecebur, baru cari solusi, minta tolong. Ini nggak akan pernah benar trading kayak begini. Jadi sebenarnya simpel, dimulai dari diri kita sendiri, dan kita mau setiap orang yang ada di market itu mencapai satu state yang kita sebut unconscious competence. Saya ulangin, unconscious competence. Itu sama dengan kayak Anda nyetir mobil, ada nenek-nenek tiba-tiba nyebrang lewat, kaki Anda langsung ngerem gitu, nggak mikir dulu, waduh ini ada nenek-nenek, saya ngerem nggak ya? Ya nabrak, ya kan? Ini yang kita Ada sebut refleksnya gitu ya Mas ya? refleks. Ya refleks itu kenapa? Karena skill itu sudah ketanam di dalam alam bawah sadar kita. Nah itu yang kita sebut dengan unconscious competence. Kalau Anda baca chart aja nggak bisa, mengerti tentang bisnis model nggak bisa, EPS growth itu apa nggak tahu, semuanya nggak tahu. Kalau Anda untung itu malah yang namanya bukan. Kalau Anda sampai untung itu namanya keajaiban. Jadi kalau Atau misalnya, hoki ya Mas? iya, hoki. Orang-orang seperti ini, mereka itu layak untuk rugi di market dan mereka harus ngerasain rugi. Itu penting sekali. Dan setiap orang pasti akan mengalami sebuah momen di mana dia rugi. Itu pasti. Dan ruginya itu sangat berarti banget. Dia pernah nggak ngerasain rugi yang sampai, aduh makan nggak enak, bila perlu berantem sama pacar, putus aja lah gitu, karena lu stres banget sama kerugian itu. Pernah lah, kepikiran pasti. Pernah ya. Jadi setiap orang akan dibaptis, itu istilah saya. Dan setelah Anda keluar daripada situasi seperti itu, ya Anda akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Gitu. Itu caranya. Oke. Nah, Mas Gema sendiri melihat market di tahun 2021 seperti apa sih, Mas? Dan juga strategi untuk para investor ataupun trader nih? Alright, pasar saham 2021 itu lebih tidak menentu daripada 2020. 2020 itu kalau orang bilang tidak menentu, salah. Pasar saham 2020 itu cuma satu arah, setelah crash gede pasti naik, udah gitu aja. Yang pusing sekarang adalah 2021, dan itu sudah saya gambarkan, sudah saya sampaikan di Bloomberg Terminal juga. Jadi kalau Anda langganan Bloomberg Terminal, silakan Anda cari risetnya Astrology Eye of Future dari tahun 2020, udah ada. Itu kita udah gambarin bahwa tahun 2021 ini adalah tahun yang sideways besar. Nah, kita ini yang sekarang ini berada di tahun yang tidak menentu, karena memang pergerakannya sideways. Tapi kalau kita mau tarik agak panjang dikit, harusnya angka 7.300 itu bisa tercapai. Target 5.800 saya udah kena, mudah-mudahan nggak ke 54 gitu aja. But at the end of the day, saya percaya bahwa ini adalah pola sideways besar, choppy, banyak cerita-cerita yang aneh-aneh. But at the end, kalau Anda berkenan untuk menarik yang agak panjang, harusnya time horizon investment ya, harusnya akan berdampak positif. Oke. By the way, saya juga mau ingetin nih buat teman-teman yang lagi nonton di YouTube Live hari ini, jangan lupa kalau ada yang ingin bertanya, silakan cantumkan di kolom live chat ya. Jadi kita akan nanti sebelum closing akan saya bacakan juga pertanyaan yang masuk dari teman-teman semuanya. Oke, Mas Gema, ini ada pertanyaan yang masuk nih di Instagramnya MNC Sekuritas, karena kita open question sebelum YouTube Live. Okay. Ini pertanyaan dari Tio, minta satu saham saja untuk invest, jadi mau untuk modal nikah nih katanya. Masih favoritnya BBRI kah, Mas Gema, atau udah ganti nih untuk saham investasi? Ada 3 teman saya, bukan teman si klien nih. Awalnya dia join astrologi karena dia hancur, jadi nggak jadi nikah gara-gara marketnya tidak sesuai. Anda yakin tuh
mau invest untuk modal nikah itu salah loh. Ya, jadi cari modal nikah ya kerja keras, bukan kayak begitu caranya. Masalahnya kalau modal nikah itu adalah dipikirkannya bisa harus untung susah. Tapi kalau misalnya Anda mau cari stock pick yang buat ditahan agak panjang ya saya pikir Bank Mandiri sama Bank BRI itu boleh. Oke, Bank Mandiri dan Bank BRI. Ya, cuma Nah. disclaimer-nya jangan buat untuk modal nikah ya. Waduh, nanti batal saya dicari. Anyway, Mas Gema, ini kan tadi udah disebutkan bahwa saham perbankan ini Bank BRI ini jadi favoritnya Mas Gema. Tadi ada satu lagi tambahan Bank Mandiri ya. Ya. Nah, kalau secara fundamental sendiri, faktor atau rasio keuangan apa sih yang biasanya Mas Gema pakai untuk menilai valuasi dari satu saham bahwa ini saham menarik nih untuk long term? Simpelnya gini, untuk membuat valuasi itu kan banyak, ada discounted cash flow, ya dividend model dan seterusnya, ada earn valuation. Tapi kalau banking itu biasanya kita mengamati pakai PBV. Nah, PBV murah juga belum tentu bagus, gitu. PBV yang mahal juga belum tentu jelek. Contohnya BCA. BCA itu selalu diperdagangkan di PBV yang tinggi. Kalau BCA itu PBV yang jebol, nggak ada yang mau malahan. Jadi lucu, foreign itu selalu akan suka kalau PBV-nya tinggi. Ya. Oleh karena itu saya akan lihat lah secara rata-rata di chart itu sebenarnya bisa kita plot kalau Anda pakai trading view yang pro account itu bisa kelihatan tren daripada PBV-nya. Dan kalau memang PBV-nya udah ke diskon, yang namanya valuation-nya misalnya PE-nya udah ke diskon sampai standar deviasi 2, -2 drop karena crash ya itu no reason, itu no brain at all kita mesti beli ya, brainless thing gitu. Jadi kita harus tahu pada momen apa kita mesti strike hard, yang nggak usah mikir punya lu mesti genjot gitu. Itu ya ketika misalnya valuation-nya ke diskon dua standar deviasi negatif itu lebih ada masuk. Terus PBV-nya kalau misalnya ketemu Bank BRI lagi crash, PBV-nya menyentuh 1,2, 1,3 yang kecil-kecil, angka-angka kecil kayak begitu, ya itu momen yang bagus untuk kita masuk dan kita lihat support kuatnya di mana dan kita akan cari harga-harga di situ. Itu kita mesti perhatikan. Itu rasio-rasio yang menurut saya penting. Terus kemudian bottom line-nya juga stabil, EPS-nya harus growth. Jadi EPS itu kalau bisa jangan volatile. Ya, satu kuartal naik, satu kuartal berikutnya turun, Q on Q-nya nggak ada gradually. Lebih baik naik pelan-pelan. Saya lebih suka yang EPS growth-nya itu tidak terlalu mencolok. Katakan ya per kuartal naik 5% aja, yang penting dia bertahan gitu loh. Jangan sampai quarter ini naik 10, quarter depan minus 5. Itu saham-saham kayak gitu biasanya saya kurang suka. Oke. Nah, Mas Gema nih ngelanjutin juga. Kalau tadi kan beberapa saham pilihan dari sektor perbankan nih. Ada pertanyaan juga dari Mahatendra, sektor yang prospektif di tahun 2021 apa sih, Mas? Sektor yang kalau kita lihat prospeknya bagus kan tentunya sekarang ini market kita 80% di-drive oleh sentimen. Sentimen ini dimaksudkan adalah karena memang yang bergerak aktif saat ini adalah investor-investor retail yang mana mindset-nya juga saya nggak tahu apa tujuan investasinya. Kalau kita bicara tentang behavior finance yang ada di market kita sekarang, crowd behavior-nya itu sedikit aneh dan sangat gampang disulut. Jadi kalau mau ditanya sektor apa yang kira-kira dominan, mungkin menurut saya yang ada hubungan dengan Tesla lah, yang ada hubungan dengan nikel karena baterai ya, terus kemudian ada hubungan dengan SWF, ya dan banking tetap akan memegang. Manufaktur ini temanya sih nggak akan jauh-jauh sama 2019-2020 karena nggak terlalu berubah. Yang kita perhatikan nanti SWF-nya kalau jalan, maka konstruksi. Tentunya kan orang-orang akan melihat itu. Jadi gampang-gampang aja sebenarnya. Kalau ditanya, Pak Gema lebih overweight yang mana? Saya overweight di banking. Misalnya ada 5 saham, ya Anda pilih 3 saham di banking misalnya. Terus kemudian 1 saham di konstruksi, 1 sahamnya mungkin di consumer, atau ya keluar masuk lah. Ya, jadi apakah itu kita mau pegang panjang? Agak susah juga ngomong. Kalau kita pegang panjang dari November, saya cuan di Kimia Farma lumayan banyak. Ya. Walaupun sekarang juga masih ada Kimia Farma nyangkut di atas karena saya nggak keluar, saya mau average lagi di bawah, itu nemenin member-member A-Club pada saat kemarin ada yang nggak mau keluar, kan ada new members yang masuk. Ya kita sih udah party gede-gedean, but overall saya masih untung, saya punya modal bawah. Nah, kalau kena model Kimia Farma kan susah, di awal bagus, ujung-ujungnya di auto reject terus. Yang kita waspadai sekarang justru bukan sektornya, tetapi saham apa yang kalau turun itu nggak pakai auto reject dan gap berkali-kali, ini yang cilaka nih. Justru menurut saya ini bursa mesti mulai mengevaluasi ini ada apa, kenapa ini saham-saham BUMN-nya turunnya bisa sampai auto reject dan tidak ada perlawanan sama sekali, ada mekanisme apa yang salah. Itu harus cepat ditangani, nggak bisa terlalu banyak mikir juga, karena investornya jadi susah.
Di sektor sih kalau misalnya nanti indeksnya mulai up, semuanya juga akan naik, tapi saya overweight banking. Oke. Nah, menarik ini juga menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di YouTube ya. Nah, di YouTube channel sendiri nih, Mas Gema, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya bacakan. Nah, ini ada pertanyaan dari William Pratama. Ya. Investasi mengincar dividen, apakah suatu pilihan yang baik? Good question. Kalau Anda lihat ya Pak Will, saya di tahun 2020 itu ada konten tentang Bank BRI, yang mana saya ceritakan saya beli BRI di harga 4.500, itu buat ngejar dividen. Saya masuk 2 miliar, ya. Setelah saya masuk 2 miliar, terus kemudian saya dapat 3%, itu kan lumayan lah ya, 60 jutaan kurang lebih. Terus harganya dropnya cukup dalam. Itu saya dibully netizen, diketawain, dikata-katain lah apa. At the end giliran gue untung semua pada diem. Nah, apakah itu salah? Enggak sih. Saya cuma pingin dapat duit 60 juta gitu. Saya ambil aja dividen. Tapi berapa persen yang saya investasikan untuk dividen? Karena memang the fact 8 dari 10 setelah terjadi yang namanya dividen itu biasanya harga turun. Ya, apakah Anda worth it beli 80% of the time, harga setelah dapat dividen itu diambil balik melalui capital gain-nya dibikin negatif. Nah, ini kembali lagi ke pilihan Anda. Strategi saya waktu itu, saya cuma taruh sekitar 2% daripada portofolio saya untuk ngambil duit 3% itu, dividennya sisanya saya average di bawah. Jadi pilihannya ada di tangan Anda. Kalau menurut saya tidak bijak untuk saat ini. Lebih enak Anda beli karena capital gain-nya. Kalau memang bisa dapat dividennya itu rezeki. Nah, itu juga sering terjadi banget ya Mas, dividen trap. Jadi banyak yang ngincer di tanggal KUM, nanti pas X dibuang ke bawah gitu ya, diguyur. Jadi perlu hati-hati lah untuk teman-teman yang memang mengincar dividen. Kalau tadi Mas Gema justru merekomendasikan coba cari yang ada potensi untuk capital gain-nya saja. Betul. Oke. Nah, Mas Gema, saya mau bacakan lagi pertanyaan dari YouTube Live. Bagaimana prospek BRIS? Ini pertanyaan dari Ranu. Apakah bisa masuk sekarang untuk tahunan? Karena kan ada sentimennya nih Mas, BRIS kan, dengan adanya merger dari bank syariah. Apakah masih menarik untuk dikoleksi nih? Lu ingat nggak zaman dulu waktu MNC bisnis kita kayak begini? Iya, dulu Mas Gema pakainya full moon, half moon gitu loh Mas. Iya, emang pakai itu ya sampai sekarang lah. Cuma maksudnya kan zaman dulu kan kita kayak begini di telepon pemirsa, ingat ya di studio. Iya, sekarang udah canggih, udah pakai YouTube ya Mas, nggak usah telepon-telepon lagi. Ya, cepet ya perubahannya. Sekarang jarang telepon. Alright, kita lihat BRIS ya. Secara keseluruhan sih sebenarnya masih bullish nih, saya sambil lihat chart. Dan Anda harus ingat di BRIS ini volatility-nya luar biasa kencangnya. Jadi tidak semua orang itu sebenarnya cocok dan banyak orang yang kaget. Tren bullish di BRIS itu bisa menyebabkan harga turun 20-30% aja di BRIS itu masih bullish. Nah ini yang membuat mental orang kadang nggak siap itu karena volatility-nya tinggi. Dan pada saat BRIS ini benar-benar nanti kembali ke tren bullish-nya, ya entah 3-4 bulan lagi, kurang lebih sekitar 5.300-an itu target atasnya. Hati-hati, yang penting tren line bawahnya ini di bawah 2.500 nggak ditembus. Ya. Bukan 2.500, di bawah 2.300 tuh kalau bisa jangan dilewatin deh. Kalau tutup di bawah situ, dah keluar aja dulu, terserah mau kemana dia nanti ke bawah. Nah, so far sih per hari ini, whatever kita yang lihat sekarang ya, trade what you see ini trennya masih bullish. Trennya masih bullish ya untuk BRIS, tapi ya tadi sudah ada. Hati-hati gitu. Jadi kalau kita lihat ya, highest-nya 3.900 turun sampai 2.400, itu kan orang yang pemula-pemula kan pasti akan menganggap ini udah bearish, end of the world. Padahal sebenarnya kalau Anda melihat dari skala yang besar itu bagian daripada secondary reaction atau kepala cangkulnya yang masih bisa naik lagi. Nah, cocokkan juga saham yang Anda pilih untuk investasi itu sesuai dengan volatility yang terjadi. Nggak semua orang suka saham roller coaster gitu. Nah, kadang-kadang justru yang investor pemula ini masih bingung loh Mas, untuk menentukan saya tuh sebenarnya cocoknya trading kah, atau sebenarnya saya cocoknya investing jangka panjang kah. Nah, mungkin ada tips kali untuk teman-teman di sini yang baru aja mulai investasi saham, gimana sih Mas nentuin, oh saya cocoknya nih trading aja deh, harian, beli pagi, jual sore gitu, atau mingguan, atau oh ya udah keep aja buat berapa tahun gitu. Oke. Yang paling simpel, kalau Anda kelihatan crash kayak tahun 2020, nggak ada lain beli, ya, gitu dulu. Crash gede adalah opportunity. Ya, beli saham-saham yang big caps, yang bagus, cari support-support yang kuat, belajar yang namanya grafik. Crash besar,
money, opportunity, beli, cari harganya. Ya, itu tugas Anda nyari. Mau kumpul di Astronaci di E-Club, mau belajar dari video-videonya E-Club di astronacishop.com boleh, terserah cari. Tapi yang nomor dua, tidak ada sebuah formula yang pasti. Dan itu semua kembali kepada diri Anda. Seorang pelari, dia nanya, aku ini lebih baik jadi atlet sprinter atau lebih baik jadi atlet pelari estafet atau menjadi pelari maraton? Ya. Gimana kita ngejawabnya? Yang harus menjawab itu adalah dirimu sendiri. Tanya ke dalam hatimu. Yang kamu rasa nyaman yang mana? Kamu cobain dulu semuanya. Ya. Ketika kamu sudah merasa nyaman di satu posisi, maka kamu bisa pilih ini yang saya mau. Makanya experience itu tidak bisa bohong. Anda harus mengenal diri sendiri dan mencari yang nyaman buat Anda apa. Saya rasa itu yang paling menarik. Cari tahu sendiri apa yang membuatmu lebih sering untung, ya udah ambil di situ. Saya tidak pernah melakukan judge siapa yang lebih benar investing atau trading. Siapapun pakai cara apapun yang penting kamu untung itu benar buat kamu. Gitu aja. Karena market itu cuma ada dua ya, satu untung atau satu lagi buntung gitu ya. Profit or loss. Kalau kamu bisa konsisten untung dengan satu style, misalnya style investing aku kok lebih nyaman, hidup gue lebih teratur, aku nggak gampang panik dan aku dapat duit, so go for it, ya kan? Kenapa mesti harus ikut-ikutan day trade? Yang day trade merasa gue lebih seneng day trade, ngapain gue pegang lama-lama? Go for it, selama kamu untung guys. Yang penting untung, apapun style-nya, apapun metodenya. Setuju nggak nih? Setuju, pastinya. Oke, nah ngomong-ngomong soal untung nih Mas, kalau di tahun 2020 dan 2021 seperti yang tadi kita ngomong juga, ada beberapa investor pemula yang justru nyangkut kena ARB. Nah, gimana nih supaya mereka yang masih terjebak di satu saham itu nggak trauma lagi dengan investasi saham? Gini loh, nomor satu ya, uang hilang bisa dicari. Oke? Kamu hari ini nyangkut semua nggak bisa keluar di bawah sampai 50, nggak pernah balik lagi. Bukan kamu doang yang nyangkut di Bumi Resources di harga 8.000 sampai hari ini seret ke bawah, itu nasibnya udah berapa lama. Ya kan? Bukan cuma lu, jadi jangan merasa bahwa dunia udah habis hanya lu jadi korban, enggak. Uang hilang bisa dicari, tapi mental yang hilang itu susah. Makanya kalau uang hilang, kamu ucapkan seperti saya mengajarkan ke teman-teman kamu di E-Club, saya selalu bilang arigato money out. Itu konsep daripada Ken Honda, happy money. Arigato money out. Udah, kamu akan ikhlas. Kunci sukses di dalam trading itu adalah ikhlas. Kalau kamu ikhlas, ucapkan arigato money out pada saat kamu rugi, arigato money in waktu kamu profit. Kita harapkan insya Allah semuanya bisa lebih baik. Dan kalaupun lu kejedot sekarang memang kena pompong dan sahamnya nggak bisa balik, ya sudah, arigato money out. Kerja lebih keras lagi, perbaiki dirimu, duit bisa datang lagi, invest di saham yang benar. Itu taruh aja di situ. Nanti cari di saham yang lain, dapat profit buat nutupin yang loss. Nggak perlu dipikirin, tapi kalau pikiran kita parkir di tempat saham-saham yang jelek itu, ya sampai kapan? Kamu sendiri hidupnya akan penuh dengan vibration yang jelek. Negative vibration itu akan membunuh semuanya. Itu prinsipnya. Ya. Ya, artinya juga tetap harus move on lah ya untuk teman-teman yang mungkin masih terjebak di beberapa saham yang masih nyangkut gitu ya. Karena setelah hujan biasanya ada pelangi juga ya, Mas ya. Coba deh praktekin yang tadi saya sampaikan tadi kan. Coba praktekin. Habis live ini dia nyangkut, kan kita nggak tahu mereka nyangkut atau enggak. Kalau nyangkut, ikhlas dulu, arigato money out, akui kesalahan, maafkan diri sendiri, mulai move on, buka lembaran baru, sering-sering mampir ke YouTube Astronaci. Anda akan lihat nanti gimana perkembangannya. Pasti akan lebih rileks. Oke, mantap. Nah, satu lagi nih Mas, pertanyaan dari YouTube. Sharing dong pendapat Mas Gema tentang trading for living. Ya. Anda bisa lihat vlognya, podcastnya Pak Hermanto Tanoko. Waktu itu saya juga ditanya sama beliau. Jawaban saya adalah, trading for living untuk saya no. Karena saya adalah trade planner. Tujuan saya masuk ke pasar modal itu bukan untuk trading for living. No itu bukan berarti tidak bisa, tapi saya tidak mau. Apakah bisa? Menurut penelitian saya, bisa kalau kamu itu untuk makan besok itu udah ada duitnya. Ya, berarti kan sebenarnya kalau udah ada duitnya artinya lu tuh sebenarnya juga udah mesti berkecukupan. Nah, untuk berkecukupan itu kan kamu juga harus ada kerjaan yang jelas gitu. Jadi jangan sampai uang yang seadanya itu lalu dipakai buat trading. Bisa nggak sih? Ya bisa aja kalau mentalmu bisa. Kan ada orang yang nggak sanggup. Ada orang yang memang uangnya yang harusnya dibuat beli makan, dipakai muter buat trading dulu, akhirnya nyangkut, cut loss, duitnya kurang, akhirnya pinjam kartu kredit, terus nggak bisa bayar. Wah, ini kan akhirnya jadi lingkaran setan.
Saya termasuk orang yang mengerti tentang risk management, saya mengerti limitasi diri saya di mana. Saya seorang pilot, saya belajar tentang yang namanya personal minimum. Tidak ada salahnya kalau Anda itu bukan trading for living. Ini adalah mindset yang salah di masyarakat Indonesia ini. Ya, masyarakat Indonesia ini selalu merasa bahwa kalau gue bukan trading for living, itu berarti aku itu adalah trader yang nggak benar. Guys, kamu lihat itu loh, Pak Haritanu yang punya MNC. Itu saya tahu tahun 1982 beliau itu masuk di pasar modal, hancur-hancuran juga, saya dengar juga. Tapi apakah Pak Haritanu itu adalah seorang trader for living? Saya jamin kalau pada waktu itu Pak Hari itu terjadi trader for living, ya trading untuk living kayak begitu, nggak punya harta triliunan kayak begini. Makanya saya campaignkan tentang trade planner. Tujuan adanya pasar modal itu untuk apa sih? Saya selalu ngomong, kalau kamu mau cari ikan ke pasar ikan, cari baju ke pasar baju. Kalau cari modal ke pasar modal, ya kita cari modal. Terus kemudian kita melakukan diversifikasi usaha, kita lakukan multiple stream of income. Ambil dari pasar modal duit sebanyak-banyaknya, terus kemudian kita mulai isi lagi uang itu ke bisnis-bisnis kita yang ada. Jadi jangan berpikir bahwa kamu mau trading for living, kecuali kamu udah sehebat Lee Chong Wei, sehebat Hendra Setiawan sama Aksan. Jadi kan banyak, saya dulu kan juga atlet ya. Orang tuh selalu pingin, wah gue kalau latihan nih nanti pertandingan bisa jadi kayak Taufik Hidayat, kayak Lindan, kayak siapa. Tapi lu latihan nggak mau. Mereka sehari sit up 1000 kali, push up 1000 kali. Lah kamu baru push up 100 kali udah nangis, ya kan? Udah pusing. Gimana caranya kalau kayak begitu? Jadi jangan berpikir kamu bisa menjadi trading for living kalau skill-nya nggak ada, mentalnya nggak ada, makan buat besok nggak ada. Nah, ini yang saya ajak kalian lebih realistis. Jadi lebih realistis, lebih membumi lah. Lu jangan hidup di alam baka, alam jin atau alam kayang-kayang gitu. Yang penting kita tahu, yang tahu tuh diri kita. Kalau misalnya gua trading, habis itu nyangkut, besok nggak bisa beli makan, istriku marah-marah nggak ya? Gitu kan. Waduh, yang ada orang tua juga marah-marah. Terus apa enaknya itu begitu? Itu nanti bisa lihat ke podcast saya sama Pak Herman Tutanoko di channelnya beliau. Saya jelaskan lebih detail. Jadi apakah bisa atau tidak kembali ke masing-masing. Ya, kalau saya pribadi saya no, karena saya adalah seorang CEO, saya punya company dan itu adalah research company kita memang kebetulan di financial services, jadi ya inline lah dengan dunia trading. Saya dapat duit dari hasil trading, saya investkan kembali, ya apa itu di bond, di mana-mana. At the end, saya sekarang aktif sebagai fund manager untuk perusahaan saya sendiri. Jadi Astronaci sendiri sudah punya portofolio, baik itu di saham, di bond, di logam mulia, itu kita semua mainkan. Jadi goal saya lebih ke sana. Oke, artinya trading for living is not for everyone ya. Nah, Ada yang cocok, ada yang mungkin ya seperti saya karyawan sembari trading ya nggak ada masalah juga tidak gitu ya. masalah, Mas, dan ya. jangan sampai dia bilang, oh gue lebih baik trading aja lah daripada aku nanti kerja di media diomelin bos lah atau di sekuritas misalnya kan, capek lah aku ini trading sendiri gitu. Nah terus bisa jadi nih dia temen kamu bilang, lu kan katanya udah punya pengalaman trading, ya lu kenapa nggak keluar aja trading aja sendiri, ngapain lu masih dapat terima gaji? Nah kalau kan orang Indonesia sukanya kayak begitu kan. Jadi Julid ya Mas ya. julid dan orang yang begitu kan sebenarnya miskin, nggak punya duit. Saya udah ketemu kok beberapa orang yang julid itu duitnya nggak ada. Ya, bukan kita sombong ya, tapi dari negativity yang dia sebarkan kan kelihatan. Nah, kalau kamu ketemu orang kayak gini-gini tuh ketawa-ketawain aja. Makanya saya membuat aliran trade planner itu untuk mengakomodir orang-orang yang memang saya nggak mau jadi full time trader, ngapain orang bisnis distributor gua lagi laku keras gitu. Ya, itu konsep multiple stream of income gitu. Oke, artinya ya investing kita juga dapat another source of income ya, terutama untuk teman-teman yang mungkin masih menjadi employee seperti saya, jadi bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari investasi saham. Nah, terakhir nih, Mas Gema, waktu kita sudah hampir habis, pesan yang ingin Mas Gema sampaikan kepada teman-teman investor di tanah air ya, khususnya investor pemula seperti apa? Oke, pesan saya adalah be smart, be wise, dan be responsible. Be smart, be wise, be responsible. Jangan menjadikan trading itu seperti tempat perjudian. Ya, kalau ini di kolom chat ada yang bilang, halah Gema ecek-eceknya cakap aja trading itu judi. Emang benar, saya setuju. Trading itu judi. Hidup pun juga judi. Gitu. Jadi kalau misalnya kita di dalam dunia ini, selama Anda masuk di dunia ini, kita deal dengan probability. Setiap keputusan yang Anda ambil, dan itu probability-nya 50-50, maka Anda terjebak di dalam perjudian. Jadi jangan sampai Anda menganggap pasar saham itu adalah tempat pesugihan, tempat perjudian untuk mengadu nasib. Sudah tahu dirimu tidak bisa berenang, kau coba berenang, dan dengan harapan nanti kalau misalnya tenggelam, ada Putri Duyung yang akan menyelamatkan, yang ada nenek lampir menyelamatkan kamu, yang makan lu gitu. Jadi
Jadi itu pesan saya, ini adalah market bisnis serius, bukan tempat mainan, dan kalian harus menjadi pengusaha di dalam pasar modal. Percayalah, perjalanan saya 14 tahun, industri ini bisa memberikan saya hidup, baik menjadi seorang trader, baik menjadi investor, baik menjadi analis, baik menjadi seorang pemilik sekuritas, baik sebagai seorang underwriter, itu adalah elemen atau industri turunan daripada pasar modal. Be open-minded, be positive, you will be rich from financial market. Itu dari saya. Oke, thank you banget Mas Gema. Thank you very Itu much. dia pesan-pesannya. Ya, semoga investor pasar modal di Indonesia ini semakin cerdas dari hari ke hari karena banyak ya kegiatan edukasi dan juga seminar yang bisa kalian ikuti juga gitu. Ya. Nah, untuk penutup nih, teman-teman MNCers, thank you banget untuk yang udah join di YouTube Live hari ini. Dan kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan lebih lanjut, mungkin bisa langsung kontak ya dengan Master Gema Guyardi. Dan kalau kalian mungkin, wah tertarik banget nih investasi saham dan saya pengen belajar lebih lagi, jangan lupa untuk buka rekening juga di MNC Sekuritas. Nah, teman-teman, sebelum kita tutup, mungkin kalau ada yang mengikuti malam hari ini, boleh dong like dan subscribe video MNC Sekuritas ini dan juga channel YouTube-nya, di-subscribe juga, klik loncengnya. Dan yang pasti teman-teman juga harus hati-hati karena banyak penipuan di luar sana yang mengatasnamakan MNC Sekuritas, ada akun bodongnya dan juga banyak oknum yang meminta transfer ke nomor rekening tertentu. Jadi pastikan kalian jangan mudah terjebak dan selalu cross-check dulu informasinya ke callcenter.mncs@mncgroup.com. So, itu aja untuk malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat juga untuk teman-teman yang menonton. Dan kalian bisa menyaksikan tayangan videonya di channel YouTube MNC Sekuritas. Sampai jumpa di video-video berikutnya ya. Dadah!